Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tahun 1725, ya, waktu yang sangat jauh dari kita, tapi memang waktu sama sekali tidak berdaya terhadap Allah dan karyanya itu. Karena Allah itu Tuhan atas waktu. Dia pencipta waktu. Dia yang bekerja dalam waktu. Dan dia menjadi tujuan dari waktu itu sendiri. 1725 di Inggris, Bapak Ibu sekalian, lahirlah seorang anak laki-laki yang nanti anak ini akan selalu dikenang karena karyanya di sepanjang sejarah gereja sampai sekarang. Anak kecil ini, bayi ini bernama John Newton. Pasti kita tahu kisahnya yang sangat indah, yang menyatakan Allah itu Allah. Dia bukan manusia. Pekerjaannya sempurna, maha sempurna, tidak mungkin bisa dihambat oleh apapun juga. Sebagai seorang anak pelaut yang sangat tangguh dan seorang ibu dari tradisi kaum Puritan. Kalau kita ingat itu ya, Puritan itu pure, itu artinya itu murni. Sekelompok orang-orang Kristen di Inggris pada waktu itu yang mulai merindukan hidup sebagaimana seharusnya orang Kristen itu hidup. Gitu ya. Itu kelompok Puritan. Dan ibu dari John Newton adalah seorang Puritan. Di bawah asuhan seorang pelaut yang tangguh ini, akhirnya John Newton pun menjadi seorang pelaut juga. Di dalam sebagian hidupnya, kisahnya itu terjadi masalah di perairan Afrika, dan entah bagaimana kejelasannya, Newton itu akhirnya di bawah kekuasaan seorang pedagang budak yang bernama Amos Klow. Dia ditawan di situ, ditawan. Ya. Tapi dalam perjalanan laut itu, saudara sekalian, mereka tidak berdaya oleh angin ombak yang besar sekali, tidak berdaya itu. Dan dari situ, saudara sekalian, John Newton itu akhirnya melahirkan sebuah lagu yang sangat agung sampai sekarang, yaitu sangat besar anugerahnya. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Sungguh besar anugerahnya yang telah menyelamatkan hidupku ini. Ya. Dulu aku seorang yang sangat papa. Dulu hidupku adalah seorang yang sangat terhina. Aku terhilang, pernah terhilang. Tapi sekarang aku ditemukan. Dulu aku buta, sekarang saya melihat. Buta dari apa? Melihat apa? Buta melihat Allah di dalam Yesus Kristus. Kalau dulu kata Rasul Paulus, dia menilai Kristus seperti bagaimana manusia menilai Kristus. Tapi ada waktu peristiwa di Damsyik itu, penglihatannya dirubah. Dia tidak lagi melihat Yesus sebagaimana manusia melihat Yesus. Tapi dia melihat Yesus sebagaimana seharusnya Allah menghendaki kita melihat Yesus. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus, apa yang saudara lihat tentang Yesus? What do you see about Jesus? Apa yang kamu lihat tentang Yesus? Kita harus mengoreksi diri kita sendiri. Jangan sampai kekristenan kita akhirnya menjadi sebuah kehidupan yang melelahkan saja. Pada waktu cara pandang kita tentang Yesus itu tidak seharusnya kita memandangnya
sebagai Yesus Kristus. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, renungan kita pagi hari ini adalah sebuah perenungan yang lebih dari indah. Saya merasa tidak berlebihan kalau kita mengatakan bahwa GSPII, gereja kita, jiwanya di sini. Pada waktu kita kehilangan ini, kita kehilangan jiwa kita. Kita masih beribadah, iya. Kita masih berusaha menjadi orang Kristen. Ya. Setengah mati. Iya, tapi tidak ada kekuatan, tidak ada kehidupan, tidak ada sukacita. Ini adalah tema yang sangat penting. Bulan yang lalu kita merayakan sebagai umat seluruh dunia itu hari reformasi, di mana kita diingatkan dalam tanda petik perjuangan para reformator, dimulai dari John Hus dan seterusnya, Martin Luther melakukan 95 dalil Kristen itu, dan akhirnya dia dihalalkan darahnya oleh gereja untuk dibunuh. Saudara sekalian, tema kita hari ini indah sekali. Semuanya karena anugerah, benar. Semuanya karena anugerah saja. Mari kita membaca Efesus. Surat Efesus pasal 2 ayat 8 sampai ayat yang ke-10 saja. Tentu kita mengetahui bahwa untuk mengerti firman Tuhan itu bagian ayat ini, kita harus membaca keseluruhan dari ayat-ayat sebelum dan sesudahnya, bahkan seluruh kitab Efesus. Tapi pagi ini kita fokus kepada Efesus pasal 2 ayat 8 sampai ayat yang ke-10. Kita berdoa bersama supaya hari ini tidak ada yang terlewatkan poin yang sangat menentukan, a crucial point ini. Ini menjadi kunci. Kalau kita tidak tepat memahaminya, kita akan kehilangan segala sesuatu. Kita hanya punya aktivitas, tapi kita tidak punya nilai dan kehidupan. Efesus pasal 8 sampai ayat yang ke-10, pasal 2 ayat 8 sampai 10, firman Tuhan tertulis demikian. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Pagi hari ini mari kita fokuskan pada satu ayat ini. Semua ayat penting dan berkaitan dan memiliki makna yang utuh, tapi kita fokuskan pada satu ayat saja ini, ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ayat pendek ini memaparkan kepada kita keseluruhan sisi yang utuh dari apa itu kekristenan. Apa itu kekristenan? Sisi yang utuh, tidak boleh satupun yang tercecer. Saya mencoba sedikit membandingkan terjemahan ini dengan terjemahan-terjemahan yang lain. Ada sebuah versi Alkitab, misal New American Standard Bible atau NASB atau beberapa transliterasi bahasa Inggris yang lain, King James Version itu sama. Ya. Itu tertulis di sini, nanti kita akan melihat strukturnya. Jadi kekristenan itu berstruktur. Ya. Kekristenan itu sebuah bangunan yang utuh.
Kekristenan tidak kacau balau. Kekristenan itu ada bentuknya yang final, yang akurat, yang valid. Dan bentuknya, tubuhnya itu terdapat di dalam ayat ini. Misalnya di dalam versi New American Standard Bible atau King James Version itu tertulis demikian. For we are his workmanship. For we are his workmanship, For we are his workmanship. Created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand. Kata beforehand tidak ada di dalam. Beforehand itu apa sederhananya? Beforehand itu sebelum dikasih, tapi sudah jadi. Sebelum dikerjakan tapi sudah jadi. Ini beforehand. Kok bisa? Karena Allah yang mengerjakan. Itulah sebabnya kekristenan tidak bisa dikerjakan manusia. Ini anugerah sepenuhnya. Absolutely grace. Martin Luther mengatakan sola gratia. Tidak ada andil sedikit pun. Kalau kita memahami ini, kita akan betul-betul enjoying life. Kita akan menikmati hidup. Betul? Kita lanjutkan sedikit. That we should walk in them. Ini ada strukturnya begini. Ya. For we are his workmanship. Itu kekal. Jadi pengertian keadaan kita ini, yang sekarang yang kita alami ini, ternyata terjadi karena Allah yang disebut sebagai workmanship. Workmanship itu apa? Workmanship itu sangat ahli, tidak diragu-ragukan lagi. Itu workmanship. Handal sekali. Allah itu maha handal. Jadi kalau kita ada dalam keadaan sekarang ini bukan tanpa sebab. Bukan karena saya cukup baik untuk memilih kesalahan. No, sama sekali. Kalau sudah hadir di tempat ini saat ini, karena Allah itu workmanship. Allah itu workmanship. Allah itu adalah yang handal dalam hal ini. Dalam hal apa? Dalam hal keimanan itu. Amin. Terima kasih, kita bisa istirahat. Amin. Ada seorang hamba Tuhan muda mengatakan, Pak, aku itu tidak bisa jadi baik. Memang kamu tidak bisa jadi baik. Aku ingin baik, tidak perlu. Loh, iya. Karena semua kebaikan itu disebabkan hanya satu. Allah adalah the workmanship. Amin. Dia handal sekali. Jangan ragukan dia. Ya. Jangan ragukan dia. Bapak Ibu sekalian, satu hari, beberapa hari yang lalu, kami itu kesulitan air. Sudah bisa bayangkan. Ya. Ini seorang laki-laki di tengah para wanita. Tidak ada air lagi. Sudah tahu pas kalau harinya tertentu ya. Bapak Ibu tahu kan maksudnya itu ya. Saya bingung 7 keliling. Coba buka-buka sendiri malah mati. Karena apa? Karena I'm not a workmanship. Amin. Dibuka malah konslet. Bingung cari sampai nelpon Pak Hari sibuk satu pun, Pak tolong diperbaiki Pak Hari. Jalan, puji Tuhan, mati lagi. Mau nelpon lagi sungkan saya sama Yosi. Pak Sabto ini enggak mengerti, Bapak lagi capek. Akhirnya dalam kebingungan ini ya. Saya keliling-keliling naik motor, ini mau apa? Ini sebelumnya sudah pernah saya servis. Sudah pernah saya servis, yang nyervis itu usianya 70 tahun. Bapak sudah tua ini. Dia bongkar gini, terus dia las. Ternyata ada baut yang kepalanya hilang, ini nancep di situ, harus diambil gitu ya. Dia las, dia kasih kepala untuk bisa diputar, nah itu ya, yang maksudnya bagus. Bisa, beberapa hari mati lagi. Di samping itu selain mati, suaranya itu kemerosok. Ada 2 suara, jadi mereka itu duet. Sama baguslah. Wah, ini
Seorang pria sejati kebingungan gara-gara pompa air. Waduh, kelabaan bukan main. Wes, sambil terus berdoa, Tuhan, saya minta mujizat-Mu. Kemana saya harus pergi gitu. Dan naik motor keliling-keliling desa Wagi. Waktu saya lewat, saya mundur, sepeda motornya saya undurkan, saya lihat tuh ada papan nama kecil gitu ya. Servis panggilan. Pompa air. Langsung nggak pakai basa-basi, saya telepon, Pak cepet ke sini Pak. Tunggu lama sekali. Aduh. Akhirnya datang, dia lihat gini. Nyalakan Pak. Sekian. Ya sudah, enggak apa-apa. Daripada enggak ada air. Karena sudah beli air dorongan itu Bu. Untuk mandi, dorongan itu enggak mau air mana. Ya, itu enggak ada, beli air itu isi ulang. Saya bilang ke anak-anak, ini mandi paling mewah. Mandi isi ulangnya gimana lagi? Pak, aku mau ini, mau itu. Ya, terpaksa nelpon isi ulang. Minta maaf kan, ini contoh enggak baik ya, pemborosan ya. Isi ulang untuk minum, minta maaf ya mahasiswa ini karena terpaksa ya. Saya bilang anak ini kalian harus bersyukur, ini mandi yang paling mewah di seluruh dunia. Apa boleh buat? Nggak ada air. Akhirnya si tukang ini datang, kasih harga sekian, oke Pak, bawa pulang sama dia. 2 hari, berapa hari? Janji pagi, saya tunggu sampai jam 2 nggak datang-datang. Saya telponi terus, hujan deras sekali. Waduh, ini pas Bu Dewi pergi ke Malang, ya anak-anak masih kerja dan semua, untung saya sendiri gitu ya, belum butuh air kan ya. Paling air sedikit-sedikit untuk cuci muka. Sore itu sekitar jam 3 datang. Wah, leganya di tengah-tengah hujan. Datang tuh dengan tas kresek gede itu pasang. Sini Pak. Ya Pak, saya sekian. Bunyikan. Cek. Tidak ada suaranya. Ini baru saya lihat pompa air nggak ada suaranya. Gerojokannya di itu lebih keras suaranya. Gini. Ini Pak, ini baru duet yang enak. Yang kemarin itu enggak enak Pak. Bapak, ini workmanship, sudah mengerti maksudnya ya? Ini penting sekali. Bagi kita, via His workmanship. Jangan ragukan Allah. Bersyukurlah, bersukacitalah, bergembiralah. Amin. Amin. Diputus pacar itu masalah kecil. Diputus pacar gara-gara salahnya sendiri, Tuhan yang disalahkan. Tuhan itu memang enggak main. Aku kan sudah minta kemarin Tuhan itu kasih cowok yang bagus. Kok dikasih cowok yang begini? Memang kamu enggak tahu Tuhan maksud hati saya. Loh, ya Tuhan disalahkan. Masa gara-gara pacar Tuhan disiwa? Gitu ya. Orang bilang, jangan buruk muka kaca dibelah. For we are His workmanship. Dia itu workmanship. Itu kekal sifatnya. Ya. Bahwa Tuhan ini workmanship itu memang seperti itu sudah. Allah itu adalah pencipta ulung dan pemelihara ulung. Di tangan Allah tidak akan pernah ada keburukan. Tidak mungkin. Karena dia adalah workmanship itu. Karena dia adalah workmanship. Tidak mungkin akan ada keburukan. Ada yang tidak bisa tidur? Ya, silakan tidur waktu khotbah. Pernah kami diskusi di PHT itu. Mengkritisi masalah khotbah. Wah, khotbah sekarang ini bikin jemaat tidur. Saya tulis guyonan, lo malah bersyukur loh dia bisa tidur. Karena di rumah itu enggak bisa tidur. Sudah habis obat itu, betul ya Bu ya? Makan obat 5 butir, enggak tidur-tidur. Jadi kalau dia datang ke ibadah, mendengar khotbahnya Pak Satwa tidur, sampai ngorok-ngorok. Puji Tuhan. Struktur yang kedua itu kekal. God as workmanship itu tidak bisa ditawar. Ya. Kita pergi kemana saja, ke ujung bumi sekalipun,
di tempat yang tidak terdeteksi karena tidak ada sinyal. God is workmanship. Amin. Kalau Tuhan sudah merencanakan di dalam kepiawaiannya itu, ya, Anda itu saudara menjadi hamba Tuhan, tidak akan bisa menghindari itu. Saudara lari kemanapun juga, He is workmanship. Pasti jadi. Dan itu pasti baik bagi kita. Saudara sekalian, saat ini manusia itu merasa dirinya sebagai workmanship, ini problemnya. Betul? Dia merasa piawai, dia merasa mampu, dia merasa bisa, dia merasa paling bisa untuk melakukan segala sesuatu, paling ahli dalam segala hal. Akhirnya kehidupan itu banyak coba-coba gitu ya. Coba ini, coba itu, selalu gagal. Ya. Ini poin penting sekali. Sebab Allah itu adalah workmanship. Ini kekal. Unended time. Selama-lamanya, tidak terbayangkan. Tidak terbayangkan. Siapakah Allah menurut saudara? Ini kita bersyukur sekali. Amin. Sebagai orang percaya kita mengenali Allah sebagai the workmanship. Ini luar biasa. Allah itu bukan ciptaan kita, gagasan kita, kreativitas kita berpikir. Allah itu di dalam naturnya, di dalam hakikatnya yang paling hakiki, di dalam esensinya yang paling esensial. God is workmanship. Itulah sebabnya saudara sekalian kalau kita melihat nanti di dalam Alkitab kita itu, kita akan melihat 3 perwujudan yang indah sekali dari mengapa kekristenan itu memang harus anugerah ya. Memang harus anugerah. Yang pertama, anugerah itu menyingkapkan bahwa beriman itu, kehidupan iman itu merupakan buatan Allah. Ini rahasia penting sekali. Sebetulnya tidak ada alasan sedikit pun kita itu harus meninggalkan Tuhan. Ya terus terang saya secara manusia agak sedikit kecewa. Ya. Ada orang saya bimbing, dia dari keluarga Muslim yang kuat sekali. Saya bimbing itu, ya awalnya kelihatan percaya tapi setelah itu menghilang ya. Tidak tahu nih. Dia sudah kekannya mendelpon itu ya, WA-nya itu tidak ada ceritanya. Tapi sebetulnya tidak masalah. Dari satu sisi, kalau dilihat dari Allah, kalau Allah itu adalah perancang agung, wah ini luar biasa. Tuhan itu perancang agung. Sebelum kita lahir, sebelum kita sadar, sebelum kita bergumul banyak hal dalam hidup kita, sudah tertulis dalam kehidupan. God is workmanship. Allah adalah perancang agung. Di dalam apa yang disebut kehidupan yang kekal itu. The eternity of life itu sudah tertulis itu. God is workmanship. Ya. Kalau begitu apakah orang Kristen itu bisa semaunya sendiri hidup ya? Ya bisa saja. Tapi apa enaknya hidup semaunya? Apa sih enaknya hidup semaunya? Gak enak sama sekali. Sudah diberi jalan yang lurus, kita masuk got, ya. Sudah bau lagi, sudah luka semua. Itu salahnya sendiri gitu loh. Itu logika yang aneh. Itu logika yang aneh pada waktu orang berkeyakinan memiliki pemahaman Allah itu di dalam kekekalan adalah perancang agung. Terus saya tidak mau ikuti rancangannya, tidak bersuka cita dengan Allah. Sekali lagi saya suka sekali dengan kalimat ini bahwa menurut Agustinus, kekristenan itu hanya satu. Kekristenan itu masalah to enjoying God. Untuk menikmati Allah. Kalau kita bisa mencicipi dan menikmati Allah itu, sudah kita tidak akan gopoh lagi.
Amin. Tentu saja semua manusia ingin maju, itu oke aja. Tapi seberapa jauhkah kita maju, bisa maju, seberapa tinggi kita bisa terbang. Kalau kita mengandalkan pada saat itu, atau pada hal itu, kita sudah hilang nilai itu. Kita hanya kecapean sendiri, hidup capek saja. Ya. Pak Joseph Tong itu pernah mengatakan, kita itu kadang-kadang sering, dia bilang istilahnya many bosses ya. Terlalu banyak bos, terlalu banyak orang merintah kita ya, tanpa kita sadari. Kenapa begitu? Karena kita tidak menjadikan Allah itu bos kita. Kita tidak submit kepadanya secara sepenuhnya. Itu poin yang pertama, mengapa kekristenan itu memang harus anugerah. Karena God is workmanship in eternity. Di dalam kekekalan, di dalam keagungannya itu, Tuhan itu adalah perancang agung. Dan dia fokus kepada gerejanya untuk merancang sebuah rancangan gerejanya. Jadi kalau saya gambarkan, kehidupan Kristen yang pertama itu berbicara mengenai blueprint seorang arsitek ya. Dia membuat sebuah blueprint ya, rancangan, gambaran rancangan bangunan yang hebat sekali. Ya. Tapi itu di atas meja ya, bagus sekali. Ya. Mandalika. Wah, hampir tiap hari nonton YouTube ya, Mandalika. Wah, bangga sekali. Mandalika ya. Bagus rancangannya semuanya. Itu Allah. Amin. Jadi kalau saudara sedih, kita sedih, Tuhan tahu enggak? Tuhan tahu. Tuhan mengerti. Dan dia tidak pernah punya pikiran buruk terhadap kita. Dia bukan idol, dia bukan dewa, dia bukan patung. He is God. Keberadaan yang hidup, mengerti dan sangat mengerti kita. Mengapa? Karena kita ini tubuh dan jiwa kita itu dirancang oleh Allah, oleh Kristus. Tidak perlu kita minder dengan keadaan tubuh kita, ya. Walaupun pernah minder itu wajar ya. Ya, Pak Mega enggak usah minum obat untuk tinggi ya, enggak perlu. Enggak perlu Mbak Mega ya. Saya dulu gitu Mbak Mega, sungguh Pak. Masih SMA atau ya, lihat badan kecil banget. Aduh, mimpi seandainya hidung saya itu agak sempit terus agak panjang gitu ya. Foto dari kanan dari kiri, cari angle yang paling bagus gitu ya. Ya enggak salah, enggak apa-apa. Umurannya, umuran. Badan kecil kurang tinggi, minum ortopedi atau apa dulu zaman dulu ya Pak Yuri ya. Minum supaya tinggi, tiap hari ditimbang. Wah, kalau tinggi belum 165 itu rasanya minder sekali gitu. Semua ya. Ini menarik sekali. Luar biasa. God is workmanship in his eternity. Di dalam kekekalannya. Hari ini, kemarin, besok lusa lagi, sebelum-sebelumnya. Tidak ada pernah ada yang bisa merubah workmanship. Dia sudah merancangkan satu kehidupan umat yang kita menjadi bagian dari umat yang dirancangnya, blueprintnya sudah jelas dan perfect, full, gitu ya. Itu yang kedua, yang pertama. Yang kedua, anugerah itu berbicara mengenai pemastian akan blueprint Allah itu. Jadi workmanship Allah itu pasti dia. Kepastiannya di mana? Kepastiannya bukan pada hari ini aku baik, aku saleh, aku lembut. Ya tentu saja kita harus lembut, baik dan sopan gitu tuh ya. Tapi bukan itu. Tapi kepastian dari apa yang disebut sisi the workmanship of God, Allah itu ia adalah dalam kepastian karya Yesus Kristus. Amin. Ini luar biasa indah sekali. Karena kita ini buatan Allah, atau karena keadaan kita itu disebabkan karena the workmanship of God, ya. Karena kepiawaian dan kehandalan Allah yang tidak diragukan itu ada dalam kekekalan, ya. Dan hal itu bukan sesuatu yang abstrak. Artinya apa? Karena firman dikatakan diciptakan dalam siapa?
diciptakan dalam Kristus Yesus. Haleluya. Amin. Apa yang kurang dari ini, saudara-saudara? Tidak usah repot-repot. Tentu saja kita harus berpikir akal kita, menggunakan akal kita harus berpikir keras. To knowing God dengan benar. Makin hari makin benar. Tapi kesibukan kita itu seharusnya bukan bagaimana aku menciptakan, itu sudah ada. Yang harus kita lakukan itu ya, kalau aku berusaha memahami ciptaan itu, pencipta itu. Ya. Diciptakan dalam Kristus Yesus. Luar biasa. Ini sifatnya adalah lampau. Karya Kristus itu wujud dari apa yang disebut workmanship Allah itu. Blueprint itu tidak kosong. Ya. Blueprint itu tidak berhenti di meja. Blueprint itu diwujudkan dalam Yesus Kristus. Ini yang tidak pernah ada di rahasia ini dimanapun juga. Amin. Semua orang ingin mencari jalan. Semua ingin berusaha membenarkan Allah. Orang yang tidak percaya menjadi batu sandungan hal ini. Kekristenan macam apa katanya? Kita yang berbuat dosa Tuhannya yang mati. Ini kekristenan iman macam apa? Ini adalah iman di dalam Kristus. Apakah memang benar bahwa dosa kita bisa diampuni oleh Yesus Kristus? Jawabannya benar dan pasti. Karena kalau tidak, apa kita bisa mengampuni dosa kita? Bisa enggak? Bisakah kita bergaining dengan Allah? Bisakah kita membuat semacam bargaining, semacam tawar-menawar dengan Tuhan? Oh Tuhan, nanti amalku silakan ditimbang, gitu ya. Amal itu enggak ada. Enggak ada amal itu enggak ada. Ada enggak amal? Enggak ada. Karena secara natur kita itu sudah berdosa dan jahat di hadapan Tuhan. Ingatkah kita akan keluhan Nabi di Perjanjian Lama? Pada waktu Nabi itu mengatakan, mewakili Tuhan, aku muak akan lemak-lemak korbanmu. Betul? Tidak ada amal itu. No way. Ini penting sekali. Jadi blueprint itu wujudnya nyata pada waktu anak domba Allah terpaku di atas kayu salib. Mati di sana. Karena itulah kita. Pada waktu Yesus ditangkap, ya, Pilatus mohon-mohon orang Israel, kamu sudah berhenti, salahnya itu enggak sepadan untuk dihukum mati. Berhenti sudah, ini sudah dicambuk. Orang Israel katakan, salibkan dia, salibkan. Sampai Pilatus mengatakan, eke homo, lihatlah manusia ini. Siapa manusia ini? Aku dan engkau. Lihatlah ini. Harus mati di atas kayu salib. Seharusnya. Tuhan tolonglah kami. Kita sering lupa akan hal ini. Dan merasa diri kita paling baik dan paling benar. Tuhan ampuni kami ya Tuhan. Sering aku merasa lebih baik dari istriku. Sering aku merasa lebih baik dari suamiku, dari anak-anakku. Eke homo, lihatlah manusia itu. Blueprint itu was created in Jesus Christ. Sudah diwujudkan, sudah dikerjakan, ya. Sudah diciptakan di dalam sejarah kehidupan manusia itu. Pada waktu anak domba Allah terpaku di atas kayu salib. Saudara sekalian, ini indah sekali. Temukan ini tidak akan pernah ada. Itulah sebabnya mengapa iman itu anugerah. Bisa ada orang yang bisa mewujudkan hal ini? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Itu yang kedua. Anugerah itu berbicara mengenai pemastian, pengkonkretan, perrealan, blueprint Allah itu di dalam sejarah manusia. Fokus pada Yesus Kristus. Ya, tidak ada kemungkinan lain.
Kita mesti harus bersuka cita akan hal ini. Mari kita bersyukur akan hal ini. Bergembiralah saat ini. Saudara sekalian, yang paling membuat orang Kristen buruk itu apa? Menurut saya, menurut Pak Sabto ya. Bukan orang Kristen tidak punya banyak uang, betul ya? Ya buruk, ya sedikit buruk. Bukan karena orang Kristen tidak punya gelar. Dan masalah gelar PhD profesor di luar jauh lebih hebat ya. Betul? Yang membuat orang Kristen buruk itu bukan karena wajahnya buruk. Kurang tinggi ya Mbak Mega lagi, maaf. Yang membuat orang Kristen itu apa? Saya kasih tahu berkali-kali kepada mahasiswa. Yang membuat orang Kristen kita kehilangan bahagia. Amin. Kita kehilangan bahagia. Memang banyak persoalan iya. Banyak pergumulan iya. Banyak tantangan iya. Banyak ketidaktahuan itu pasti. Tetapi Allah sudah menciptakan rancangan agungnya yang mulia itu di dalam peristiwa penyaliban Yesus Kristus. Dia lahir ke bumi ini. Dia datang ke dunia ini. Dia hidup dengan begitu sederhana dan miskin, hanya seorang tukang kayu. Tidak ada catatan sejarah sama sekali pada masa umur 0 sampai 30 tahun, tidak ada sama sekali. Apa pentingnya mencatat manusia Yesus? Dia hanya anak seorang tukang kayu dari Nazaret lagi, sebuah desa kecil. Setelah itu dia dihina-hina, salah mengerti, dimusuhi, ditentang, ditangkap, dianiaya, dicaci maki, diseret-seret, dicambuk, dan akhirnya digantung di atas kayu salib. Saudara sekalian, Allah sudah menciptakan itu. Ini begini, workmanship itu berbicara mengenai rancangan-rancangan, biasanya itu bersifat abstraksi, walaupun konkret tapi kita belum melihat. Tapi created itu, ya ambil itu ya, mulai ada tangan yang mulai bekerja, itu create. Itulah Yesus Kristus. Kalau kita ada sekarang ini, saat ini saudara sekalian, itu karena Tuhan sudah mewujudkan kuasa menciptakan itu di dalam Yesus Kristus. Saya mungkin tipe orang yang optimis. Dan saya terus mau belajar optimis. Tidak boleh negatif atau pasif memenuhi pikiran saya. Kita mesti harus optimis dalam hal apa saja. Walaupun ini sedang pandemi, optimis. Karena apa? Karena kita sudah menjadi milik Kristus. Apa yang dapat memisahkan kita dari Kristus? Tidak ada sama sekali. Amin. Dengan dikatakan Rasul Paulus. Yang terakhir, saudara sekalian, mengapa iman itu harus sepenuhnya anugerah? Yang ketiga adalah karena anugerah itu mewujudkan kemampuan dalam diri orang percaya untuk melakukan pekerjaan Allah yang telah disiapkan sebelumnya. Dari sisi Allah, iman itu sepenuhnya karya dan pemberian Allah. Dari sisi manusia, beriman itu berarti keinginan yang kuat, kesediaan yang tulus, motif yang paling tinggi untuk memuliakan Allah. Amin. Jadi tidak ada pasif di sini. Tidak ada pasif. Iman itu anugerah Allah. Tapi beriman itu ada sebuah kedisiplinan hidup yang membahagiakan. Untuk menyukakan Allah. Amin. Ini luar biasa. Jangan lelah, jangan letih. Mungkin kita merasa saat ini tenaga kita sudah habis untuk menjadi orang Kristen. Hari ini katakan tidak. Karena jerih lelah kita tidak akan sia-sia. Amin. Itu memiliki buah yang luar biasa bagi orang-orang di sekitar kita. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, inilah anugerah itu. Sebagaimana Martin Luther menyimpulkan kalimat anugerah yang begitu penting. Jika anugerah itu bergantung pada kerjasama kita, maka itu bukan lagi anugerah. Amin. Jika anugerah bergantung pada kerjasama kita, maka itu bukan lagi anugerah. Sehingga akhirnya seluruh hidup kita hanya bisa menuliskan dan mengucapkan berkali-kali dalam hidup kita satu kalimat saja. Soli Deo
Gloria. Kemuliaan hanya untuk Allah yang Maha Agung. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.